Naskah Sunda berdasarkan nilai ajaran Islam. Jadi, jika ditinjau berdasarkan nilai ajaran Islam, naskah-naskah Sunda yang muncul dalam pustaka-pustaka pesantren selama penelitian pada buku ini, termasuk yang terdeteksi di kalangan masyarakat perseorangan di luar pesantren, dapat digolongkan ke dalam kategori naskah dasar. Naskah tentang rukun Islam, naskah tentang rukun iman, naskah fikih, naskah tentang akhlak, naskah tentang dakwah, dan bahkan ada naskah yang dikategorikan ke dalam naskah yang menanggung nilai-nilai pra-Islam. Jenis dari judul naskah ini dapat dilihat dari yang pertama, naskah dasar. Ya, dasar ini digolongkan berisi teks ayat suci Al-Quran, baik secara utuh maupun yang hanya berupa bagian ayat-ayat tertentu. Dan biasanya ini dijadikan untuk mengenal bacaan Al-Quran yang digunakan dalam kesempatan pengajian. Naskah kitab suci Al-Quran yang merupakan sumber utama dalam ajaran Islam di samping hadis. Naskah ini seperti juz amma, ayat 7, ayat 15, ayat kursi, ilmu tajwid, tafsir nahwu, dan pelajaran alif-alifan. Dan ini salah satu pustaka pesantren Al-Quran tulis tangan. Jadi itu naskah-naskah yang memang naskah dasar. Yang kedua adalah naskah tentang rukun Islam, mengenai keterangan dan uraian yang menyangkut hal-hal yang wajib bagi setiap umat Muslim sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, dan cenderung ini dikatakan sebagai kitab syariat. Di antaranya seperti bab syahadat toharoh, rarokatan sholat, yakni berkaitan dengan sholat 5 waktu, sholat Jumat, sunat, Idul Fitri, Idul Adha. Lalu kitab khotbah, ini Jumat Hari Raya, kitab ibadah sunat, seperti wirid, zikir, marhaba, sholawat, tahlil, dan sebagainya, serta kitab manasik haji. Kebanyakan teks-teks naskah yang berkaitan dengan rukun Islam ini membahas tentang rukun pertama, syahadat, rukun kedua, sholat, dan rukun kelima, ibadah haji. Sedangkan rukun Islam lainnya, yakni rukun ketiga, zakat, dan keempat, puasa, agak kurang muncul dalam naskah-naskah mengenai kedua rukun yang disebut terakhir. Biasanya muncul dalam kitab tuntunan zakat, kitab tuntunan puasa. Nah, ini salah satu naskah kitab bab rukun agama. Dan ini adalah kitab manasik haji. Nah, ini salah satu. Naskah ini tidak menyebut judul secara jelas, namun dalam beberapa halamannya tersurat menunjukkan hal yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan ibadah haji, beserta doa-doa yang diamalkan. Dan ini dikategorikan sebagai kitab manasik haji. Doa tuntunan dalam menjalankan ibadah haji, bahkan ditunjukkan berbagai hal yang mesti dilakukan. Tetapi dalam karya tersebut memang tidak ditunjukkan siapa penulisnya, baik pengarang ataupun penyalin, apalagi pemarkasa penulisnya, dan diperkirakan naskah ini disalin pada awal abad ke-20 atau akhir abad 19 Masehi di daerah Panjalu, Kabupaten Ciamis. Ada juga misalnya aksara Pegon yang ditulis dengan menggunakan bahasa Sunda, dan aksara Arab ini berkaitan dengan doa-doa yang berbahasa Arab. Alat tulis yang digunakan berupa apa namanya itu harupat, tulang, atau lidi ijuk sehingga goresan tinta tampak tidak merata. Ada pula tulisan dengan pensil beraksara cacarakan. Dan berbahasa Jawa ataupun Arab pada umumnya tulisan masih terbaca. Namun nama bentuk kertas sudah kecoklatan. Yang ketiga adalah naskah tentang rukun iman, berisi keterangan uraian mengenai masalah ketauhidan atau akidah yang ditujukan pada riwayat para nabi, sejarah orang-orang yang dianggap suci. Di antaranya ini merujuk kepada pemahaman dalam masalah tauhid, akidah, yang memang muncul naskah Patarekat yang membicarakan soal-soal tasawuf yang disertai dengan tuntunan berzikir sebagai salah satu cara melatih daya pikir yang gaib ada sesuatu termasuk yang abstrak. Nah, ini salah satunya ya, naskah kitab Wawacan Hadis Mihrad. Nah, ini halaman awal.
Ini halaman akhir. Terdapat contoh lain yang berkaitan dengan rukun iman, seperti wawacan Jaka Surti, sifat 20, tarekat Satariyah, wawacan Abdul Qadir Jailani, wawacan hakikat, wawacan ngelmu tasawuf, punika kitab tarekat, babat Cirebon, kumpulan doa, kitab suluk, kitab sakaratil maut, kitab kebatinan, Imam Mahdi, doa kebatinan Sahadat Fatimah, dan naskah-naskah riwayat para nabi. Nah, ini salah satu kitab layang Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari berdasarkan apa namanya itu kenyataannya bahwasanya masyarakat Sunda pada kurun waktu tertentu banyak menekuni soal tarekat, baik perseorangan melalui kitab maupun dengan cara berguru kepada guru tarekat. Di Jawa Barat dapat diketahui paling tidak ada 4 macam tarekat. Yang pertama adalah Satariyah, Qadariyah, Naksabandiyah, dan Hakmaliyah. Hal ini tampak pada naskah yang ada di antara naskah-naskah di Pamijahan Tasikmalaya, Syekh Abdul Muhyi, ditemukan naskah yang berjudul Wawacan Abdul Qadir Jailani atau Wawacan Layang Syekh Abdul Qadir Jailani, yang diperkirakan sebagai indikasi guna mengetahui aliran tarekat di daerah tempat naskah tersebut. Nah, ini naskah kitab tarekat. Lalu yang selanjutnya adalah naskah-naskah suluk. Ilmu suluk ini adalah pengembangan ajaran tasawuf dari para sufi di Jawa Barat. Bentuk lain dari jenis ini adalah naskah bab Sakaratul Maut, menceritakan perihal kehidupan setelah mati. Ada pula yang menceritakan masalah Imam Mahdi dan kebatinan, yang dapat diperkirakan merupakan bentuk penyimpangan dari soal ketauhidan. Tentang Imam Mahdi biasanya muncul dalam satu bagian naskah Paririmbon, namun tidak begitu menonjol. Nah, di antara naskah suluk itu, ini cukup banyak, seperti Wawacan Waruga Alam, Wawacan Suluk, Wawacan Dewa Ruci, Wawacan Gandamana, Wawacan Ganda Resmi, Wawacan Ganda Sari, Wawacan Pandita Sawang, Wawacan Babat Kawung, Wawacan Polan Palin, Wawacan Purwa Sujalma, Wawacan Salapurpa, Salarasa, Wawacan Ganda Maya, Wawacan Tolak Bahla, Wawacan Wujud Urang, Wawacan Safaat Nabi, Wawacan Sayyidina Jafar Sidik, Wawacan Layang Buana, Wisesa Wawacan Layang Abu Nawas, Wawacan Kidung Rumek Saning Wengi, Wawacan Kitab Bahrul Kutub, Wawacan Kitab Ilmu Kasempurnaan, Wawacan Suluk Purwadaksina, Wawacan Layang Muslimin Muslimat, dan Wawacan Kitab Doa. Ini dapat ditunjukkan dalam Wawacan Gundasari. Ya, ini salah satu naskah salinan abad ke-20 milik Haji Sodikin, penduduk Cikalang, pesantren Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Tapi memang naskah ini penulisnya tidak diketahui. Jadi eh, berkaitan, namun yang dalam catatannya itu adalah pemilik naskah itu bernama Ad Masih, yang mungkin saja nama tersebut sebagai penulis atau penyadur teks. Ya, kondisi teks naskah lengkap dan tamat dimulai dari lembar halaman 1 yang diawali dengan sim kuring diajar nyarita, tapi basana langkung laib, rakana sarang jengrai, sampai dengan halaman 42 yang berakhir dalam kutipan meren sami di mana beda nak jeng basa maripat nu disebut ati robani nu pusuh mungkur ka makhluk karem adabna pangeran wallahu alam bisawab. Jadi menjelaskan tentang pemahaman ajaran agama Islam, khususnya berkaitan dengan dua kalimat syahadat. Lalu ini salah satu dokumentasi tentang kitab akidah ya. Nah, lalu ada naskah riwayat Nabi. Nah, naskah riwayat Nabi ini salah satu contohnya carios Kangjeng Nabi. Kalau kita lihat deskripsi dari dokumentasi tadi, ini kitab Mulut Kangjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dikenal dengan kisah Kangjeng Nabi Muhammad.
Nama penyusun atau pengarang memang tidak ditemukan. Naskah berbahasa Sunda dan bercampur bahasa Arab ditulis dalam aksara Pegon dengan bentuk penyajian berupa karangan prosa. Naskah ini bergaris buatan pabrik dalam kategori ukuran sampul 16,7 kali 14,39. Sedangkan lembar halamannya 16,7 kali 14,4 dengan ruang tulisan 14 kali 9. Tebal naskah 45 halaman semua ditulis. Tanpa penomoran halaman, keadaan fisik kertas sudah berwarna kecoklatan, tetapi umumnya masih cukup baik. Tulisan dengan tinta warna hitam pekat menggunakan pulpen, pemilik naskah bernama Pepep, salah seorang anggota keluarga pesantren Cigondewa, Bandung. Diperkirakan naskah ini ditulis tanggal 2 Siam tahun 1326 Hijriah atau jika Mas itu 1908 yang bersampul lembar bergaris yang sengaja tidak ditulisi mungkin sampul aslinya telah hilang. Eh, ini menceritakan tentang kisah asal-usul Nabi semenjak lahir hingga Rasulullah Shallallahu menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bentuk prosa naratif yang terbagi ke dalam 14 bagian dan pada lembar halamannya itu ya kertas putih berisi doa. Nah, ini salah satu naskah kisahnya itu. Lalu ada naskah fikih menyangkut persoalan yang dianggap wajib, sunat, halal, haram, mubah, dan makruh. Dan naskah-naskah yang ada di Jawa Barat itu cenderung menunjukkan pemahaman dari konsep Imam Syafi'i. Di antaranya naskah yang memang ditemukan seperti kitab Sapinah, kitab fikih, kitab wudhu sholat, kitab takrib, kitab minhajil bab nikah munakahat, kitab kuno kunat, kitab hukum akli, kitab al-bayan, kitab hazal, kitab faraid, dan kitab bajuri. Dan ini salah satu contohnya. Lalu ada juga tentang naskah akhlak yang digolongkan mengenai ilmu adab. Di antara naskah yang ada di Jawa Barat itu seperti kitab Nasihat, Bab Sawer, kitab Pepeling, Wawacan Insan Kamil, Wawacan Tronggana, kitab Amanat, dan Wawacan Tingkah Awak. Lalu ada naskah tentang dakwah. Dan naskah tentang dakwah ini memang menunjukkan jarak pemisah dengan kitab-kitab yang lain karena memang berfokus kepada teks dakwah atau penyebaran Islam yang ada di Arab, di Nusantara, dan Jawa Barat, dan campuran keduanya yang dapat dilihat sebagian tokoh masa pra-Islam yang dilegitimasi sebagai Islam. Nah, itu beberapa karya yang boleh jadi itu karya dari Arab yang disalin ulang, disadur ulang, atau memang ringkasan tulisan yang ditulis oleh ulama di Jawa Barat atau ulama Sunda, atau misalnya memang ada proses penerjemahan. Jadi itu karya-karya memang berbagai bentuk, eh, bahkan disiplin ilmu yang menjadi khazanah di Jawa Barat.